Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dapat bisa mengikuti pembelajaran secara daring dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, untuk bab 3 kelas 7, kita memasuki materi yang baru yaitu tentang aljabar. Pada video pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas bersama-sama yaitu tentang pengenalan aljabar, kemudian unsur-unsur aljabar, dan operasi pada aljabar. Kalian simak penjelasan materinya. Mengenal aljabar. Aljabar itu merupakan salah satu materi yang wajib kamu ketahui. Aljabar banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, proses penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian merupakan bagian dari aljabar. Nah, aljabar itu adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Untuk mempelajari hal-hal ini dalam aljabar digunakan simbol, biasanya berupa huruf, untuk merepresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Unsur-unsur pada aljabar. Yang pertama ada suku. Suku ialah variabel peubah beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku itu sendiri terbagi atas dua, yaitu suku-suku sejenis dan suku-suku tak sejenis. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya, 5x dan negatif 2x. Kalian perhatikan di sini memiliki variabel x sama. Kemudian pangkat variabelnya juga sama, pangkat 1. Maka dua suku ini dikatakan sejenis. Kemudian negatif 2a pangkat 2 dan 8a pangkat 2. Ini juga merupakan suku yang sejenis karena memiliki variabel a pangkat 2 yang sama. Di sini juga a pangkat 2. Kemudian, suku-suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya, 5AB dan negatif 4A. Di sini variabelnya ada variabel A, B. Kemudian di sini variabelnya adalah hanya A. Maka di sini dua suku tersebut tidak bisa dikatakan suku sejenis. Dia sukunya tidak sejenis, tak sejenis. Kemudian contoh yang kedua, negatif 2A pangkat 3 dan 8A pangkat 2. Nah, di sini meskipun mempunyai variabel sama, yaitu variabel A, namun pangkat variabelnya berbeda. Ini juga dikatakan suku tak sejenis. Kalian bisa memahami? Kita lanjutkan. Unsur-unsur pada aljabar lainnya, yang kedua adalah variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah.
Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, dan sampai Z. Kemudian yang ketiga adalah koefisien. Koefisien adalah angka yang mengikuti variabel. Jadi, angka yang di depan variabel itu namanya adalah koefisien. Kemudian yang keempat adalah konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi, konstanta itu hanya berupa bilangan, tidak ada variabelnya. Bentuk aljabar, terdapat sebuah bentuk aljabar, contohnya negatif 3A pangkat 3, B pangkat 2, ditambah 3A pangkat 2, ditambah 5B pangkat 5, dikurangi 5A B pangkat 2, ditambah 3. Nah, di sini saya buatkan tabel. Di sini terdapat kolom suku, kolom variabel, dan kolom koefisien. Suku yang pertama itu negatif 3A pangkat 3, B pangkat 2. Nah, mana yang merupakan variabelnya? Yaitu A pangkat 3, B pangkat 2. Itu merupakan variabel. Kemudian berapa koefisiennya? Koefisiennya adalah negatif 3. Ingat, operasi yang mengikuti pada koefisien itu sangat berpengaruh. Jadi, jangan sampai salah menulisnya. Kemudian suku yang kedua adalah positif 3A pangkat 2. Kalau positif tidak perlu dituliskan operasi hitungnya, cukup ditulis 3A pangkat 2 saja. Kemudian mana yang merupakan variabel? Variabelnya adalah A pangkat 2. Koefisiennya berapa? Koefisiennya 3. Kemudian suku yang ketiga adalah 5B pangkat 5. Variabelnya B pangkat 5. Kemudian koefisiennya berapa? Koefisiennya 5. Setelah itu suku yang keempat yaitu negatif 5AB pangkat 2. Nah, variabelnya adalah AB pangkat 2, koefisiennya yaitu negatif 5. Kemudian suku yang terakhir, suku yang kelima yaitu 3. Di sini variabelnya saya kasih tanda strip karena tidak memuat variabel. Angka yang tidak memuat variabel dikatakan apa? Dikatakan sebagai konstanta. Nah, kemudian di sini berapa jumlah sukunya? Jumlah sukunya adalah 5 suku. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kalian pahami ya? Nah, contoh yang kedua, perhatikan. 12X pangkat 3, Y pangkat 4, Z. Ditambah 3X pangkat 3, dikurangi 2X pangkat 2, Y pangkat 2, plus 10. Kalian buat tabel, terdapat tabel kolom suku, variabel, dan koefisien. Suku yang pertama yaitu 12X pangkat 3, Y pangkat 4, Z. Variabelnya berapa? Variabelnya X pangkat 3, Y pangkat 4, Z. Koefisiennya berapa? 12. Kemudian suku yang kedua, 3X pangkat 3. Variabelnya yaitu 3X pangkat 3, koefisiennya 3. Suku yang ketiga, negatif 2X pangkat 2, Y pangkat 2. Variabelnya yaitu X pangkat 2, Y pangkat 2. Koefisiennya berapa? Negatif 2. Dari sini. Kemudian suku yang terakhir, yaitu 10. Nah, di sini tidak memuat variabel, berarti disebut sebagai konstanta.
Nah, terdapat berapa suku? Ada 4 suku. Bisa kalian pahami ya? Kita lanjutkan. Operasi hitung pada bentuk aljabar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Hasil penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Syarat bentuk aljabar dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah yang pertama, suku-sukunya harus sejenis. Yang kedua, yang dijumlahkan atau dikurangkan hanya koefisiennya, variabelnya tetap. Kemudian yang ketiga, sifat distributif perkalian. Contoh, sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. 9P ditambah 8Q dikurangi 2Hi ditambah 5P sama dengan kalian kelompokkan yang suku sejenis. 9P ditambah 5P, maka 9 ditambah 5, kemudian variabelnya P. Nah, ingat kalian perhatikan operasi hitung yang mengikuti suku tersebut. Itu sangat berpengaruh, jadi jangan sampai salah menuliskan. Karena di sini semuanya positif, maka 9 ditambah 5. Kemudian ditambah yang variabel lain, yaitu Hi. Kelompokkan juga dengan yang punya variabel Hi. 8Hi dikurangi 2Hi. Berarti 8 dikurangi 2, kemudian variabelnya Hi. Sama kan? Nah, setelah itu jumlahkan koefisiennya. 9 ditambah 5, 14, kemudian variabelnya tetap dituliskan variabel P. Setelah itu, 8 dikurangi 2, 6, variabelnya Hi. Nah, 14P ditambah 6Hi, apakah bisa dijumlahkan? Tidak bisa ya, karena mempunyai variabel yang berbeda, maka suku tersebut tidak sejenis. Karena syarat penjumlahan dan pengurangan sukunya harus sejenis. Jadi hasil akhirnya paling sederhana adalah 14P ditambah 6Hi. Contoh yang kedua, hasil penjumlahan dari 12X pangkat 2 dikurangi 9X ditambah 6 dan negatif 7X pangkat 2 ditambah 8X min 14 adalah langkahnya. Kalau bentuknya seperti ini, kalian bisa menggunakan cara yang bersusun juga. Jadi cara mengerjakannya yang menurut kalian mudah bagaimana? Bisa kalian kelompokkan seperti ini, atau bisa kalian susun seperti ini juga. Yang mempunyai variabel sama atau suku sejenis berarti letakkan di sini atas bawah, disusun. Berarti ini tanda operasinya adalah penjumlahan. Ini bentuk aljabar 12X pangkat 2 min 9X ditambah 6. Kemudian dijumlahkan dengan negatif 7X pangkat 2 ditambah 8X min 14. Nah, setelah itu cara mengerjakannya 12 ditambah negatif 7. Berapa? Hasilnya adalah 5X pangkat 2. Di sini variabelnya tetap ya, tetap X pangkat 2. Yang dijumlahkan hanya koefisiennya. 12 ditambah negatif 7. Kemudian negatif 9 ditambah 8, yaitu negatif 1 atau min X. Variabelnya tetap X. Kemudian konstantanya 6 ditambah negatif 14, yaitu negatif 8. Jadi hasil penjumlahan dari dua bentuk aljabar tersebut adalah 5X pangkat 2 min X min 8. Apakah bisa ini dikurangi lagi? Tidak bisa, karena apa? Tidak sejenis. Di sini variabelnya X pangkat 2, di sini variabelnya X, di sini konstanta.
Kita lanjutkan. Nah, contoh yang lainnya, kurangkanlah bentuk aljabar 2P pangkat 2 ditambah 15P dikurangi 18 dari 11P pangkat 2 negatif min 17P plus 24 adalah, nah, apabila ada perintah pengurangan, operasinya pengurangan, kemudian tanda hubungnya di sini dari, tadi kalau tanda hubungnya penjumlahan dan itu bedanya itu, kalau pengurangan tanda hubungnya dari, itu cara mengerjakannya, yaitu tulis terlebih dahulu bentuk aljabar yang kedua, yaitu 11P kuadrat dikurangi 17P plus 24, kemudian susun dengan bentuk aljabar yang pertama, 2P pangkat 2 ditambah 15P dikurangi 18. Kemudian operasinya di sini pengurangan. Nah, berarti cara mengerjakannya 11P pangkat 2 dikurangi 2P pangkat 2, yaitu 9P pangkat 2. 11 dikurangi 2, 9. Variabelnya tetap. Kemudian negatif 17 dikurangi 15. Negatif 32. Variabelnya tetap P. Kemudian konstantanya 24 dikurangi negatif 18, yaitu positif 42. Jadi hasil dari pengurangannya adalah 9P pangkat 2 min 32P plus 42. Contoh yang kedua, kurangkanlah negatif 4 dalam kurung 2X plus 3 dari negatif 5 dalam kurung X min 2 adalah, nah, kalau ada bentuk seperti ini, berarti di sini kalian harus menguraikan. Uraikan terlebih dahulu bentuk aljabar ini secara distributif, perkalian distributif, yaitu bagaimana? Negatif 4 dikali 2X, yaitu negatif 8X. Kemudian negatif 4 dikali plus 3, yaitu negatif 12. Kemudian tanda hubungnya dari, di sini juga kalikan secara distributif, yaitu negatif 5 dikali X, negatif 5X, kemudian negatif 5 dikali negatif 2, yaitu plus 10 sama dengan, setelah sudah diuraikan, langkahnya sama seperti yang atasnya tadi, yaitu kalau tanda hubungnya dari, berarti bentuk aljabar yang kedua itu yang ditulis terlebih dahulu. Negatif 5X ditambah 10, kemudian bentuk aljabar yang pertama, negatif 8X dikurangi 12. Operasinya dikurangi. Negatif 5X dikurangi negatif 8X. Hasilnya adalah 3X. Kemudian plus 10 dikurangi negatif 12, yaitu plus 22. Di sini tidak bisa dijumlahkan lagi ya, karena sudah sukunya tak sejenis. Di sini punya variabel, di sini konstanta. Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami ya? Saya ingatkan lagi, operasinya kalian perhatikan benar-benar. Bagaimana cara mengalihkan bilangan positif dikali bilangan negatif dikali bilangan negatif, atau bilangan positif dikali bilangan positif, kalian harus memahami konsepnya. Kalian memahami penjelasan materi yang telah saya sampaikan, kalian bisa mengerjakan tugas 8, nomor 1,
Isilah tabel di bawah sesuai pada bentuk aljabar, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nomor 2, tentukanlah penjumlahan dari bentuk aljabar tersebut. Nomor 3, kurangkanlah bentuk aljabar tersebut. Nomor 4, itu sama, kurangkanlah bentuk aljabar tersebut. Langkahnya sama seperti yang contoh sebelumnya. Dan yang kelima, tentukanlah keliling dari bangun di bawah. Nah, untuk menentukan keliling itu bagaimana rumusnya? Keliling, bangun segi 6 beraturan. Nah, apabila kalian masih belum jelas dari tugas ke-8 ini, kalian bisa menanyakan pada guru kelas kalian masing-masing di grup WA. Untuk itu, materi pada video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga ilmu yang disampaikan ini dapat bermanfaat.